Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di awal kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang membahas tentang pengamalan sila Pancasila. Dalam hal ini kita akan membahas tentang sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua dilambangkan dengan apa? Rantai emas, ya. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila diantaranya ketika kita sedang di lingkungan keluarga, membantu orang tua ketika orang tua kita meminta bantuan kepada kita atau menyuruh kita. Di antaranya kadang ibu kita menyuruh untuk membelikan sesuatu ke toko atau ke warung, maka kita sebagai anak terhadap perintah orang tua wajib menurutinya. Kemudian menaati nasihat orang tua ketika kita salah dan orang tua menasihati kita, maka wajib bagi kita sebagai seorang anak untuk mendengarkan dan mengingat-ingat nasihat orang tua agar kita tidak mengulangi kesalahan lagi. Menghormati orang tua. Bagaimana sikap kita menghormati orang tua? Apakah kita selalu hormat? Oh tidak. Hormat kepada kedua orang tua yaitu dengan ketika kita berbicara kepada orang tua dengan menggunakan bahasa yang halus, ya. Tingkah laku kita juga dijaga terhadap kedua orang tua. Ketika kita di lingkungan bermain, contoh pengamalan sila kedua di antaranya saat bermain ada salah satu teman kita sedang mengalami kesulitan, entah apapun itu kesulitannya. Melihat teman kita sedang kesulitan, maka kita wajib membantu semampu kita. Ya, contoh kita sedang bermain sepeda, ada salah satu teman kita rantainya putus atau rantainya lepas. Jika kita memang bisa untuk membantu memperbaikinya, maka kita wajib membantu teman kita yang sedang kesulitan. Ketika kita di lingkungan sekolah, ya, ketika melihat guru, maka jika kita berbicara dengan guru, maka menggunakan bahasa yang santun dan sopan sebagaimana kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Menolong teman yang sedang kesulitan dalam hal apa? Contoh, ada salah satu teman kita kebetulan tidak diberi bekal banyak oleh orang tuanya, mungkin bekal makanan atau bekal apa. Ketika kita memiliki bekal yang berlebih, ya, jika kita punya makanan berlebih, contohnya, jika kemungkinan kita tidak bisa menghabiskannya, maka kita cari teman yang kesulitan atau kekurangan dalam hal membawa bekal ke sekolah, maka sebagian bekal kita bantukan kepada teman yang membutuhkan. Bermain rukun, ya. Bermain rukun tidak pilih-pilih teman, ya. Karena di dalam kelas kita terdiri dari beberapa teman yang asal daerahnya berbeda, tidak hanya dalam satu dusun saja. Mungkin kebetulan di sekolah kita ada Beton Biodo Bibis, maka walaupun berbeda tempat tinggal, maka kita harus rukun, tidak boleh bermusuhan, ya. Selanjutnya tidak mengejek teman. Apapun yang kita lihat teman kekurangannya, hendaklah kita tidak mengejeknya, ya. Karena jika kita mengejek teman atau orang lain, sama saja kita mengejek diri sendiri. Menegur teman yang mencontek,
ketika ujian atau ketika latihan atau ketika ulangan melihat teman yang sedang mencontek, maka sikap kita adalah menegurnya. Kita tidak perlu memarahinya, tidak perlu melakukan hal-hal yang di luar kewajaran kita sebagai seorang siswa. Cukup menegurnya saja. Kalau memang dia tidak menerimanya, maka kita wajib melaporkannya kepada guru yang ada di dalam kelas saat pelaksanaan ulangan atau ujian berlangsung. Selanjutnya, jika kita di lingkungan masyarakat, bagaimana sikap kita menyapa tetangga saat berpapasan ketika kita berangkat sekolah, pulang sekolah, berangkat mengaji, atau kemanapun ketika kita berpapasan dengan tetangga, maka kita menyapanya, mau sekedar Pak, mau kemana, Bu, mau kemana, ya. Membantu orang yang sedang kesusahan. Kalau ada orang yang meminta-minta ke rumah, kita kasih kalau ada, ya. Menjenguk tetangga yang sakit. Kalau mendengar tetangga kita sakit, kalau memang kita mau menjenguknya dan diperbolehkan untuk dijenguk, maka sebaiknya kita menjenguknya. Berlaku sopan kepada orang lain, kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua umurnya di atas kita, maka kita harus berlaku sopan. Meminta izin sebelum meminjam barang kepada orang lain, meskipun kita sudah mengenalnya dengan baik, biasanya bercanda, istilah wong Jawa biasa cangkruan, kenal api, koncoplek, untuk meminjam barangnya, maka hendaknya kita memohon izin dulu. Nah, itu dan sedikit keterangan tentang pengamalan sila kedua. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan halaman 26 sampai 28. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.